Oke, salam semangat. Bertemu kembali dengan saya dalam video Mari Belajar Pintar. Nah, dalam video ini kita akan bahas tentang pembagian dengan cara bersusun atau yang dikenal dengan cara porogapit. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah bahas pembagian dengan cara pengurangan sampai habis. Nah, ini cara lebih simpel dengan cara bersusun. Oke? Nah, sebelum kita next ke contoh soal dan melihat contoh-contoh soalnya, maka kita harus tahu dulu apa syarat yang harus dipahami sebelum mengerjakan pembagian dengan cara bersusun. Yaitu, kita harus tahu bahwa angka yang berada di dalam rumah harus lebih besar dari angka yang di luar rumah, atau angka pembagi harus lebih kecil dari angka yang akan dibagi. Nah, ini harus kita pahami dulu sebelum kita next ke soalnya. Oke? Nah, kita simak dan perhatikan baik-baik video berikut yang berisi tentang membahas contoh-contoh soal supaya kita lebih paham dan lebih jelas bagaimana cara mengerjakan pembagian dengan cara bersusun. Oke, kita lihat sama-sama. Oke, kita perhatikan contoh pembagian dengan cara bersusun atau yang kita kenal dengan cara porogapit. Nah, syaratnya tadi dalam slide sebelumnya kita sudah belajar bahwa 2 harus lebih besar dari angka 3. Pembagi atau angka yang di dalam rumah ini harus lebih besar dari angka yang di luar, seperti itu ya. Jadi kan ini kita bagikan nanti satu-satu angka. Kalau tidak bisa satu, kita pinjam. Nah, kita lihat aja langsung contohnya supaya lebih paham. Nah, 2 dibagi 3 tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak memenuhi syarat. Angka 2 itu kan lebih kecil dari angka 3. Tentunya tidak memenuhi syarat. Syaratnya tadi harus lebih besar angka yang di dalam daripada angka yang di luar. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya kita ambil langsung angka yang di samping angka 2, yaitu angka 5. Maka menjadi 25 gitu ya. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, lalu kita cari jawabannya. 25 dibagi 3 kan sudah bisa, sudah memenuhi syarat ya. Angka 25 itu sudah lebih besar dari 3. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Berapa dikalikan 3? Seperti itu ya. Berapa dikalikan 3? Ini hasilnya 25 atau mendekati angka 25. Tidak boleh lebih dari 25, kurang boleh. Ayo, berapa? Ingatlah, maka kita ingatlah kali-kali 3. 3 dikali berapa? 25. Tentunya 3 dikali 8. Ya. Coba 8 dikali 3 itu 24. Maka kita kurang. 25 dikurang 24 1. 1 dibagi 3 itu tidak bisa. Kenapa? Karena 1 ini lebih kecil dari 3. Tidak memenuhi syarat. Maka caranya sama kayak yang tadi. Turunkan angka yang di samping 5, yaitu angka 2 kita turunkan ke bawah. Jadi 12. Kita cari lagi sama kayak tadi ya. Berapa dikali 3? Ya, berapa dikalikan ke 3? Hasilnya 12. Ayo, berapa dikali 3? 12. Tentunya 4. 4 dikali 3 ya 12. Lalu kita kurangkan. 12 kurang 12 habis 0. Nah, kita boleh coret nolnya, artinya sudah selesai. Kenapa? Karena tidak ada lagi angka di samping angka 2.
Kalau masih ada, maka turunkan lagi ke bawah. Seperti itu ya. Sampai di sini paham? Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh nomor 2, yaitu 816 dibagi 4. Nah, kita mau cari hasilnya berapa? Kita buat dengan jalan bersusun ya, atau dengan cara porografit. Nah, sama kayak tadi, kayak nomor 1, satu angka ya. 8 dibagi 4 tentunya bisa. Kenapa? Karena 8 sudah memenuhi syarat. 8 itu sudah lebih besar dari angka 4. Nah, jadi kita carilah berapa dikalikan ke 4, hasilnya 8. Ayo berapa? Tentunya 2. 2 dikali 4, 8. Ya, baru kita kurangkan. 8 kurang 8, 0. 0 kalau belum habis semua nggak usah ditulis nolnya ya. Nah, karena sudah habis di sini, maka kita turunkan angka 1. Ini ada tanda turun ya, turun titik-titik ke bawah. 1 dibagi 4 tidak bisa. Kenapa? Karena 1 lebih kecil dari 4. Ingat syarat yang tadi itu yang harus kamu pahami pertama ya. Nah, jadi karena tidak bisa, maka kita akan pinjam angka yang di sampingnya, yaitu angka 6. Tapi ada syarat. Angka itu tidak boleh turun 2 kali dalam satu ruas. Seperti itu ya. Ini dalam satu ruas ini tidak boleh turun 2 kali, 1 dengan 6. Satu ruas itu hanya boleh turun 1 angka. Jadi bagaimana caranya? Kita bantu dengan angka 0. Naikkan 0 ke atas ya. Maka 0 dikali 4 ya 0. Kurangkan dulu dia. 1 kurang 0, 1. Nah, lalu kita turunkan angka 6 seperti itu ya. Jadi 16 dibagi 4, atau cara carinya sama kayak tadi. Berapa dikali 4, hasilnya 16. Tentunya 4. 4 kali 4, 16. Kita kurangkan. 16 kurang 16, habis 0. Sudah habis ya, maka hasilnya adalah 204. Oke, paham ya? Oke, supaya lebih mantap lagi, saya kasih contoh soal yang ketiga ya. Nah, perhatikan baik-baik. 9 dibagi 3. Sudah bisa ya, karena 9 sudah lebih besar dari angka 3, maka langsung aja. Sudah bisa langsung. Berapa dikali 3, hasilnya 9. Tentunya 3 ya. Ini ingat, kesini ingat ya, kesini itu dikali. Oke, hasil yang didapat itu dikali. 3 dikali 3, 9. Kita kurangkan. 9 kurang 9, habis 0. Gak usah ditulis nolnya karena belum selesai. Nah, maka turun lagi angka 3. Kita baca lagi. Berapa dikali 3? 3 ada ya, 1. 1 dikali 3, 3. Lalu kita kurangkan. 3 dikurang 3, 0. Habis juga. Tidak usah ditulis karena belum habis. Maka kita turunkan angka 6. Nah, kita baca lagi. Berapa dikali 3, hasilnya 6. Tentunya 2 ya. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Kita kurangkan. Habis, tidak ada lagi angka di samping 6. Maka 6 kurang 6, selesai. Maka hasilnya adalah 312. Seperti itu ya. Oke.
Oke, kamu sudah menyimak video contoh soal tentang pembagian tadi. Jadi kamu tentunya sudah paham sedikit atau bahkan sudah sangat paham. Ya, jadi kalau belum paham, boleh diputar kembali, dilihat kembali, ditonton kembali ya supaya lebih paham. Nah, semoga video ini bermanfaat membantu kamu dalam belajar dan memahami cara pembagian bersusun atau yang dikenal dengan porogapit. Ya, belajar supaya pintar. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Salam semangat.